Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Twitter dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Sebuah kisah yang berjudul Aul. Kisah lanjutan dari series Rara Sukma. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Danang yang terakhir masuk kandang akhirnya berdiri. Tubuhnya dibungkukkan karena tinggi kandang itu tidak cukup tinggi untuk tubuhnya. Sambil menunduk, dia akhirnya keluar dengan perlahan, menghirup udara segar pada malam hari itu dan melihat ke sekeliling untuk memastikan bahwa semuanya nampak aman. Danang berbalik, lalu tidak lama dia berkata dengan nada yang pelan, "Aman, keluar secara perlahan, karena tampaknya makhluk itu sudah masuk lagi ke dalam gang yang gelap," katanya sambil mengangkat salah satu tangannya. Dewi dan Bu Norma akhirnya mulai keluar. Bu Norma yang tidak kuat dengan bau busuk di dalam kandang itu seketika muntah kembali ketika keluar dari dalam kandang. Odi dan Odang yang ada di belakang akhirnya keluar juga. Mereka yang sudah terbiasa dengan bau-bau seperti ini hanya keluar secara satu persatu dari dalam kandang. Namun ada kejadian yang membuat mereka kembali panik. Tepat ketika Udi berlari secara tidak sengaja, dia menabrak langit-langit kandang sehingga kandang tersebut bergetar. Bahkan salah satu genteng yang ada di atasnya kini tiba-tiba jatuh dan pecah. Hal itu tentu saja membuat Udi panik. Begitu pula dengan semua orang yang sudah berada di luar kandang. Karena ternyata suara genteng jatuh itu membuat sesuatu yang mengejar mereka tiba-tiba kembali dan mengeluarkan suara geraman dari arah gang. Suara itu terdengar sangat keras. Danang yang berada di paling depan seketika langsung berteriak kepada mereka semua, "Kita harus lari, sekarang!" Dalam kepanikan yang mendadak, mereka pun berhamburan untuk berlari meninggalkan kandang kambing itu. Benar saja Aul yang awalnya menghilang, kini kembali mengejar mereka. Dia mengaum dengan marah dan menabrak apapun yang ada di dalam gang. Mereka semua kembali berlari ke arah yang berlawanan dengan Aul yang datang dari arah gang. Mereka memutar dan masuk kembali ke gang-gang sempit yang berada di dekat persawahan. Bayangan mereka sendiri seolah-olah menjadi musuh yang menakutkan pada malam ini. Suara langkah dari makhluk yang menyeramkan itu terus mengikuti kemanapun mereka pergi. "Kita tidak akan berhasil, kita tidak akan selamat," jerit Bu Norma yang hampir menyerah dengan ketakutannya. Bu Norma yang merupakan orang yang paling tua di sana merasakan bahwa energinya kini terkuras hebat. Entah sampai kapan dirinya berlari sekarang, namun dia benar-benar kecapean dan sudah tidak kuat untuk berlari menghindari kejaran dari makhluk buas itu. Di tengah-tengah keputusasaan itu, mereka akhirnya kembali ke tengah lapang, di mana di sana ada mobil Dewi yang terparkir di tengah lapang. Dan di seberangnya ada rumah Mang Uum yang tadi sempat dilewati oleh Danang, Odi dan Odang ketika mencari jasad Usro. Jasad Usro dan Bu Fitri yang tidak bernyawa masih terlihat tergeletak di sana. Jasad mereka yang kaku dan penuh dengan darah segar yang sudah mulai mengering membuat pemandangan itu semakin menakutkan. "Rumah Mang Uum! Rumah Mang Uum!" teriak Danang yang panik ketika mereka berlari melewati lapangan itu. Mereka berlari dengan seluruh energi yang tersisa dari mereka. Mereka melewati jalanan desa yang gelap dan masuk ke depan rumah Mang Uum. Brak! Terdengar sebuah suara keras dari arah tanah lapang. Rupanya Aul yang tadi mengejar mereka masih mengikutinya dari belakang. Bahkan kini mobil Dewi yang terparkir di sana seperti dipukul dan penyok, sehingga membuat suara yang nyaring. Mereka semakin ketakutan. Mereka langsung bergegas ke dalam rumah Mang Uum yang ada di ujung sana. Danang tahu bahwa pintu rumah Mang Uum terbuka ketika dia keluar dari hutan bambu bersama Udi dan Odang beberapa waktu yang lalu. Sehingga hanya itu satu-satunya tempat bersembunyi yang dia pikirkan pada saat ini. "Tutup pintunya, cepat!" Danang berteriak ketika mereka semua masuk ke dalam rumah. Lalu tidak lama Danang berlari ke arah lemari baju yang letaknya dekat dengan pintu rumah.
Dia langsung mendorong lemari baju itu sehingga terjatuh dan menutupi pintu rumah yang kini sudah terkunci dengan rapat. Nafas mereka terengah-engah, tubuhnya bergetar hebat. Mereka tahu bahwa mereka hanya mendapatkan waktu yang sedikit sebelum makhluk itu menemukan mereka lagi. Di dalam rumah itu keheningan yang mereka rasakan begitu mencekam. Bahkan mereka bisa mendengar suara nafas mereka sendiri yang begitu berat dan tidak beraturan. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Dewi dengan suaranya yang penuh ketakutan. Danang, Udi, dan Odang dengan wajah mereka yang tegang mencoba untuk berpikir cepat. "Kita harus mencari cara untuk keluar dari desa ini. Atau mungkin salah satu dari kita harus mengelabui makhluk itu dan menjadi umpan selagi kita melarikan diri. Buktinya para warga yang mungkin saja masih tinggal di dalam rumah mereka tidak dimangsa oleh Aul. Karena mungkin Aul akan mengincar para manusia yang sudah dilihat hingga dia terus mengincarnya hingga dia bisa memangsanya dan mengambil kepalanya." Suasana di dalam rumah itu benar-benar menegangkan. Rasa takut yang menyelimuti mereka semua kini mereka rasakan. Namun obrolan mereka tiba-tiba berhenti ketika mendengar sebuah suara kayu yang bergerak di pintu belakang. Mereka saling berpandangan dengan teror yang sama di mata mereka. Mereka lupa bahwa mereka tidak mengecek pintu belakang dan menguncinya seperti pintu depan. Dewi yang ada di antara mereka langsung berbisik pelan. Ada sesuatu di pintu belakang." Semuanya terdiam. Semuanya kini tidak bergerak. Mereka semua sudah pasrah. Sudah tidak ada lagi tempat buat mereka bersembunyi sekarang. Danang seketika melihat ke arah Udi dan Odang, lalu dia berbisik kembali dan berkata, "Kita harus usahakan Dewi dan Bu Norma keluar. Kita tahan sebisa mungkin dengan benda yang kita temukan di sini." Danang mencoba memberanikan dirinya. Udi dan Odang tiba-tiba saling bertatapan dan tidak lama dia mengangguk pelan. Seketika Udi menoleh ke arah belakang dan di belakangnya ada gorden yang tertutup dengan kayu penyangga yang ada di atasnya. Dia menarik gorden itu dan mengambil kayu penyangga yang kini jatuh ke bawah. Begitu juga dengan Odang. Dia berjalan jongkok ke sudut ruangan. Dia menemukan sebuah arit yang sering Mang Uum gunakan untuk ke sawah. Dan Danang yang berada di dekat dengan Dewi dan Bu Norma secara tiba-tiba melepas ikat pinggangnya dan dia ikat di telapak tangannya. Sesuatu yang membuka pintu belakang kini melangkah pelan ke arah ruang tengah dan mereka sudah bersiap-siap akan hal tersebut agar Bu Norma dan Dewi bisa melarikan diri dari dalam rumah tersebut. "Siap," kata Danang dengan memberi aba-aba. Udi dan Odang dengan senjata yang mereka pegang kini mengangguk. Mereka tahu bahwa hal ini tidak akan bisa menahan Aul lebih dari selama beberapa menit. Namun setidaknya dia bisa memanfaatkan waktu untuk membuat Bu Norma dan Dewi berlari meninggalkan mereka. Udi dan Odang merekatkan tangannya. Jantung mereka berdetak kencang dan memberi aba-aba untuk mulai menahan Aul itu yang kini sudah mulai masuk ke dalam rumah. 1, 2, 3. "Sekarang!" Danang berteriak. Dia berdiri dan langsung melayangkan ikat pinggangnya bersama Udi dan Odang yang ada di belakangnya. Namun ketika dia akan melakukan hal itu, tiba-tiba mereka semua berhenti mendadak. Karena apa yang mereka lihat bukanlah Aul yang mereka takuti pada malam ini, melainkan Mang Uum dan Celis, kata Dadang dengan nada yang pelan. Malam di desa Babakan pada malam ini memang terasa begitu gelap dari biasanya. Bulan yang seharusnya menerangi desa yang tenang kini seolah-olah enggan untuk menampakkan cahayanya. Awan hitam yang menggulung kini menutupi langit. Dan udara dingin yang menyelimuti desa hingga menusuk ke tulang belulang menambah kesan mencekam bagi setiap orang yang merasakannya. Di beberapa tempat di desa tercium aroma darah yang tajam yang bercampur dengan bau tanah basah bekas hujan yang mengguyur desa kemarin malam. Dan di sana pula ada beberapa teriakan dan langkah kaki dari orang-orang yang sedang berlari dan menyelamatkan diri dari Aul yang mengincar kepala mereka semua. Mereka adalah Bu Norma, Dewi, Danang, Udi dan Odang yang kini sedang ketakutan dan berlari di antara gang sempit yang berada di dalam desa. Di tengah-tengah kekelaman dan teriakan dari orang-orang yang sedang dikejar oleh Aul sepanjang malam, terlihat dua orang nampak berjalan meninggalkan desa dengan tergesa-gesa. Mang Uum yang berada di depan terlihat sedang memegang tangan istrinya Celis di jalanan ujung desa yang gelap. Mereka terlihat sudah menjauh dari Gapura selamat datang desa Babakan. Bahkan kini mereka sudah menyusuri jalanan desa dengan pemandangan persawahan, kebun dan hutan yang lebat di kedua sisinya.
Hanya senter kecil yang menjadi sumber cahaya yang mereka miliki. Tangan Mang Uum terlihat bergetar ketika dia keluar dari desa bersama istrinya. Bahkan dia seperti memaksa istrinya untuk pergi dari desa itu di tengah-tengah teriakan dan lolongan Aul yang kini meneror desa. "Jangan berhenti, kita jalan hingga pagi tiba dan menjauh dari desa," kata Mang Uum dengan suara yang terengah-engah. Dia menarik istrinya dengan kedua matanya yang sesekali melirik ke arah desa yang ada di belakang mereka. Celis menghela nafas berat. Kakinya yang berjalan lumayan jauh hampir menyerah, namun hatinya masih penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Apalagi ketika tadi Mang Uum sampai ke rumah setelah mengantarkan kepala Pak Dadan. Dia langsung membawanya pergi dari desa melalui hutan bambu yang ada di belakang rumahnya. "Kang, kenapa kita harus meninggalkan desa? Apakah ini gara-gara makhluk yang Rara bicarakan? Makhluk yang membuat Usro menghilang dan belum ditemukan? Kalau misalkan benar, kenapa kita harus pergi dan meninggalkan desa? Bukannya Akang selaku pemimpin desa seharusnya memimpin mereka agar mereka tidak ketakutan?" Mang Uum yang mendengar hal itu dari istrinya hanya bisa terdiam. Sudah beberapa kali istrinya bertanya seperti itu, namun Mang Uum nampaknya enggan untuk menjawab. Bahkan dia mencoba untuk mengalihkan pembicaraannya agar istrinya tidak bertanya terus akan hal tersebut. "Mah, ini bukan saatnya kamu bertanya seperti itu. Yang penting kita harus selamat dulu," jawab Mang Uum dengan nada yang pelan, namun dari kata-katanya seperti mengandung sebuah kepanikan yang tidak bisa dia sembunyikan. "Selamat dari apa, Kang? Selamat dari makhluk yang kemarin aku lihat ketika Usro ada di depan rumah," kata Celis yang balik bertanya. "Sebenarnya, Kang, apa yang terjadi di desa? Apakah temannya Neng Dewi yang berkata bahwa itu perbuatan Aul yang merupakan manusia berkepala anjing itu benar? Sebenarnya apa yang terjadi dengan ritual sehingga Lupakan desa, Lis. Kita tinggalkan dulu rumah kita pada malam ini." Mang Uum tiba-tiba memotong ucapan istrinya. Dia sudah tidak mau menjelaskan lagi sesuatu yang dia sembunyikan dari seluruh warga desa, termasuk istrinya. Namun Celis yang sudah lelah dengan ketidakjelasan tiba-tiba berhenti di tempat. Dia memaksa untuk melepaskan tangannya dari tangan suaminya yang kini memegangnya. Bahkan dia menatap tajam ke arah suaminya dengan kemarahan yang diperlihatkan di tengah-tengah kegelapan yang menyelimuti mereka. "Tidak, Kang, aku tidak bisa pergi sebelum aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku lihat Akang seperti sedang menutupi sesuatu, padahal aku sudah melihat makhluk itu dengan kepalaku sendiri. Aku sudah melihat bagaimana Usro diseret ke hutan bambu dengan lehernya yang berdarah," kata Celis yang kini menatap Mang Uum dengan kedua matanya yang tajam. "Bahkan Akang seperti berusaha untuk mengalihkan perhatian si Neng Rara ketika dia berbicara tentang Aul di depan kita semua. Dan ketika pemakaman Pak Dadan berlangsung, Akang kembali mengingatkanku bahwa semuanya akan berakhir karena ritualnya selesai." Mang Uum yang melihat istrinya marah kini memegang kedua tangannya. Dia sepertinya bingung karena apa yang dia rasakan dari seluruh orang yang ada di desa, termasuk istrinya, secara perlahan-lahan terkuak sekarang. "Mah, tolong, ini untuk keselamatan kita. Ritual itu sudah selesai dan teror ini hanya terjadi pada malam ini. Setelah itu semuanya akan selesai dan amarah warga pasti akan mengarah ke Bu Norma dan Bu Norma pasti akan menyelesaikan semuanya." Namun jawaban itu malah membuatnya semakin marah. "Aku tidak peduli dengan apapun alasan Akang. Aku tahu bahwa penundaan ritual pemotongan kepala Pak Dadan yang mengakibatkan semua ini. Namun aku juga tidak tega apabila Akang menutupi hal yang sebenarnya dariku yang merupakan istri Akang. Apalagi Akang seperti mengetahui sesuatu yang disembunyikan ketika Akang mengajakku keluar dari desa ini dan membiarkan para warga diteror oleh makhluk itu seperti kemarin malam. Tolong, Kang, tolong. Akang itu pemimpin desa. Tidak pantas bagi Akang untuk menutupi semuanya. Atau jangan-jangan Akang sudah mengetahui hal ini bahkan dari awal ketika pemakaman Pak Dadan terhenti." Hal itu seketika membuat suasana hening. Mang Uum hanya terdiam sambil sedikit menundukkan kepalanya, dan di tengah-tengah keheningan mereka berdua terdengar sebuah lolongan panjang dari dalam desa. Hal itu diikuti oleh suara benda keras yang jatuh dari atas dan disertai jeritan yang memecah keheningan malam.
Celis tentu saja tahu bahwa jeritan itu adalah jeritan dari Bu Norma, karena suaranya terdengar hingga keluar desa yang kini hening dan mencekam. Celis seketika bergidik, namun pandangannya tidak lepas ke arah suaminya yang ada di depannya. Hatinya masih diam dan menunggu jawaban dari suaminya yang kini terlihat kebingungan atas apa yang terjadi pada malam ini. Mang Uum hanya bisa menundukkan kepalanya, wajahnya terlihat dipenuhi rasa bersalah. Dia tahu bahwa kini ada orang-orang di desa yang dia kenal sedang ketakutan sepanjang malam. Dia juga mungkin berpikir bahwa sekarang sudah ada korban yang antara mereka yang diteror oleh Aul itu. Dia merasa bersalah karena dia tidak bisa menyelamatkan desa. Rahasia yang dipendam dari leluhurnya kini menjadi beban baginya. Karena leluhur, para warga yang lain yang tinggal di desa Babakan tidak memberitahukan alasan kenapa ada ritual pemotongan kepala setiap kali ada yang meninggal di desa Babakan, dan hal itu selalu membebaninya selaku orang yang mengetahui semuanya. "Ma, aku tidak bisa mengatakannya karena aku takut. Aku takut para warga tidak akan melakukan ritual itu. Bahkan aku takut akan ada kejadian yang lebih mengerikan lagi dari ini apabila ada orang lain yang tahu akan hal itu." Celis mengerutkan dahinya. Dia hanya menggelengkan kepalanya pelan dengan tatapan yang tajam ke arah suaminya. "Jadi, memang benar, ada yang disembunyikan dari Akang." Mang Uum menghela nafas panjang, seakan-akan sedang mengumpulkan kekuatannya untuk mengatakan sesuatu yang sangat berat. "Ucapan Neng Rara tentang Aul yang dikatakan di pagi itu memang benar, Ma. Lalu makhluk yang muncul dan memangsa Usro di depan rumah Mama dan apa yang Rara katakan adalah makhluk yang sama," kata Mang Uum dengan nada yang pelan. "Tapi semuanya sudah selesai. Pak Dadan sudah dimakamkan kembali dan kepalanya sudah aku berikan kepadanya. Bahkan Neng Rara aku tinggalkan karena dia ingin mencari Aul di hutan sana." Apa yang dikatakan oleh Mang Uum tentu saja membuat Celis semakin geram. Bahkan dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Maksudnya, kenapa orang-orang yang meninggal di desa dan dipotong kepalanya ini untuk diberikan kepada Aul? Dan kini dia datang lalu mengamuk di desa dan memangsa Usro karena Pak Dadan tidak mau dimakamkan secara adat. Jadi, kita selama ini memelihara makhluk itu dan para warga desa tidak tahu akan hal itu. Lalu ucapan Aul adalah para anjing hutan yang ada di belakang desa itu adalah sebuah kebohongan yang secara turun-temurun diceritakan kepada seluruh warga." Mang Uum mengangkat kepalanya. Dia menatap istrinya dengan mata penuh penyesalan. Leluhur kita semua dulu memang melakukan perjanjian dengan Aul. Mereka akan memberikan kepala mereka ketika mereka meninggal, dan itu kini menjadi tradisi selama puluhan tahun. Ya, aku mengakui bahwa aku menutup rahasia ini dan memendamnya sendirian. Apalagi setelah anak kita meninggal dan kita tidak diberi lagi keturunan. Aku akan merahasiakan hal ini hingga ada orang yang bisa dipercaya untuk mengemban tugas ini sebelum aku meninggal. Semua cerita dari Neng Rara adalah benar. Itu alasanku kenapa aku harus tetap memakamkan Pak Dadan secara adat, karena aku tidak mau ada hal seperti ini. Meskipun nampaknya sudah terlambat, tapi hal ini hanya akan terjadi pada malam ini karena semuanya akan selesai ketika pagi menjelang. Tepatnya ketika Aul kembali ke sarangnya dan menemukan kepala Pak Dadan di sana. Wajah Celis seketika langsung pucat ketika mendengar hal itu. Dia merasa tidak percaya bahwa selama ini Mang Uum dan leluhurnya menyimpan salah satu rahasia yang kelam hingga kejadian menyeramkan ini terjadi. Jadi kematian anak kita dan orang-orang di desa akan berikan kepalanya ke Aul. Mang Uum hanya mengangguk pelan. Matanya kini berkaca-kaca karena bingung harus berbicara apa lagi kepada istrinya sekarang. "Aku harap kamu bisa menjaga rahasia ini, Ma. Karena ini untuk keberlangsungan desa. Sudah cukup dia datang dan meneror desa pada malam ini. Dan sesudah itu kita pastikan bahwa desa kita kembali aman dan aku akan berusaha membuat para warga tidak ketakutan lagi dengan ritual adat yang terus kita jalankan." Celis mundur beberapa langkah. Dia benar-benar tidak percaya atas apa yang dikatakan oleh suaminya sekarang. Mang Uum berusaha untuk mengejarnya, namun Celis langsung menepisnya. "Merahasiakannya. Akang tidak dengar teriakan itu.
Bagaimana kalau ada yang mati lagi seperti Usro yang mati tepat di depan mata aku, Kang? Mang Uum kembali terdiam. Ia merasa tidak bisa menjawab ucapan dari istrinya sekarang. Sementara itu longlongan dari arah desa semakin keras dan suara-suara gaduh yang terdengar hingga keluar desa menambah suasana di sekitar mereka semakin mencekam. Celis kini menggelengkan kepalanya. Di antara ketakutannya yang muncul, dia langsung menoleh ke arah desa. Dia hanya bisa menggigit bibirnya, berusaha menahan kemarahan dan ketakutannya yang bercampur menjadi satu. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku harus kembali. Aku tidak mau ada korban lagi selain Usro pada malam ini. Celis seketika berbalik. Dia kembali berjalan ke arah desa dan hal itu membuat Mang Uum tiba-tiba mengejarnya dan berusaha menghentikannya. Ma, jangan. Nanti kamu bisa jadi korban, kata Mang Uum dengan nada yang khawatir. Namun lagi-lagi Celis melepaskan tangan dari Mang Uum. Aku tidak bisa hidup dengan sebuah rahasia yang aku pendam sendiri dan membiarkan orang lain yang tidak mengetahui rahasia itu mati. Celis kembali berjalan. Mang Uum berteriak untuk menghentikannya, namun Celis tidak menoleh. Dia hanya terus berjalan dengan kedua langkah kakinya yang semakin cepat ke arah desa. Dia tahu di sana ada makhluk yang bisa membuatnya celaka, bahkan mungkin nasibnya akan sama dengan Usro apabila dia tidak waspada. Tapi akan terasa lebih mengerikan ketika melihat warga desa yang tidak tahu apa-apa menjadi korban seperti yang terjadi kemarin malam. Dan dia tidak bisa menerima hal itu sehingga dia berjalan kembali ke arah desa. Di tengah-tengah ketakutannya, Celis akhirnya bisa kembali ke arah desa. Dia kembali melalui hutan bambu yang sudah dia lalui. Tujuan utamanya adalah kembali ke rumah untuk mengambil beberapa peralatan yang mungkin saja berguna agar dia bisa menyelamatkan orang-orang yang kini ketakutan di sekitarnya. Celis berjalan tanpa hambatan, meskipun rasa takut kini muncul dari dalam dirinya, namun sepertinya Aul tidak menyadari bahwa dirinya kini berjalan di antara pohon bambu yang rindang di belakang desa. Bahkan hal itu terus berlanjut hingga dia berhasil keluar tepat di belakang rumahnya. Namun sesaat setelah memasuki rumahnya sendiri, dia menemukan orang-orang yang tidak dia sangka sebelumnya, dan itu adalah Bu Norma, Dewi, Udi, dan Odang yang kondisinya kotor dan bau dengan wajah-wajah mereka yang panik karena dikejar-kejar oleh Aul itu sepanjang malam. Mang Uum seperti tidak memperdulikan mereka yang muncul secara tiba-tiba di dalam rumah. Dia tahu bahwa ada yang terjadi kepada mereka sehingga kondisinya seperti ini. Dan itu adalah hal yang dia takutkan sehingga dia mengikuti istrinya untuk kembali ke desa. Mang Uum hanya terdiam. Dan tidak lama kemudian dia mendengar sebuah suara dari luar rumah yang membuatnya seketika langsung berteriak. Matikan lampunya. Mang Uum langsung berlari melewati Danang, Odang, dan Udi. Dia langsung mematikan saklar lampu yang ada di ruangan itu. Celis yang mengerti maksudnya bahwa rumah ini tidak dalam keadaan yang baik-baik saja, tiba-tiba berbalik ke belakang dan mengunci pintu belakang dengan cepat. Bantu aku cepat, dorong rak piring ini agar dia tidak memaksamu untuk masuk, teriak Celis dari arah dapur. Celis yang tahu bagaimana menyeramkannya makhluk tersebut kini berteriak dengan cepat. Apalagi setelah melihat kondisi orang-orang yang dia temui di dalam rumah, membuat dirinya langsung berpikir bahwa makhluk itu kembali berada di sekitar rumah seperti kemarin malam. Dan dia harus menutup seluruh rumah dengan segera. Dibantu oleh Danang, Odang, dan Udin, akhirnya rak piring besar yang merupakan harta yang mewah satu-satunya di rumah itu kini didorong sekuat tenaga ke arah pintu dapur. Belum lagi dia membawa kayu yang panjang dan menyimpannya di dekat pintu dan diapit oleh rak besar itu agar sesuatu yang ada di luar tidak sampai masuk ke dalam. Rumah sederhana itu kini gelap gulita. Dewi dan Bu Norma kini hanya bisa duduk di pojokan rumah dan saling bertatapan dengan rasa takut yang masih ada di dalam diri mereka. Nafas mereka benar-benar terengah-engah. Mang Uum, Celis, Danang, Udi, dan Odang seketika jongkok dan diam bersama-sama, meskipun bau dari kotoran kambing masih tercium oleh mereka berdua. Namun Mang Uum dan Celis hanya diam dan mengangkat tangannya agar mereka hening untuk sementara di tengah-tengah kegelapan di dalam rumah itu. Tiba-tiba suara gemersik terdengar dari luar jendela, disusul oleh geraman rendah yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Mereka semua tahu bahwa itu adalah Aul yang masih mengincar nyawa mereka semua.
Aul itu berkeliling rumah Mang Uum seakan-akan mencium bau ketakutan mereka yang sedang bersembunyi di dalam rumah. Danang dengan wajahnya yang penuh kecemasan kini berjalan perlahan ke arah jendela. Dengan gerakannya yang penuh kehati-hatian, dia mengambil lemari kecil dan mendorongnya ke arah jendela untuk menutupnya. "Kita harus menutup semua jendela, jangan sampai dia melihat kita," kata Danang sambil berbisik dengan suaranya yang bergetar. Dewi yang berada di sudut bersama dengan ibunya mencoba menjawab ucapan dari Danang. "Apa mereka bisa masuk ke dalam sana melalui jendela kecil itu?" tanyanya dengan nada yang pelan. Danang menggelengkan kepala, namun di dalam pikirannya kemungkinan bisa saja terjadi, apalagi dia tahu bahwa kini Aul berada di depan rumah Mang Uum dan sedang mengamati sekitar rumah sebelum dirinya masuk dan meneror mereka semua. Benar saja ketika Danang berkata seperti itu, tiba-tiba salah satu tangan Aul yang besar tiba-tiba memegang kaca rumah dan tidak lama kemudian moncong anjingnya dia dekatkan ke arah jendela. Danang yang berada di dekat jendela yang tertutup oleh lemari kecil seperti tidak terlihat olehnya. Namun dia bisa melihat dari sela-sela kecil di sana dan melihat mata Aul yang merah dan menyala di luar sana. Tidak lama kemudian Aul tersebut mundur perlahan. Dia terlihat seperti mengitari rumah. Langkahnya yang berat terdengar sangat jelas oleh mereka semua yang ada di dalam rumah. Bu Norma yang benar-benar ketakutan hanya duduk dan meringkuk di sudut ruangan. Tubuhnya yang sedikit gemuk hanya bisa terdiam dan menyandarkan tubuhnya ke arah dinding rumah. Air matanya kembali mengalir di pipinya. Dia benar-benar menyesali keputusannya ketika dia menahan pemakaman suaminya. Dia tidak tahu bahwa akibat dari keegoisan dirinya akan membuatnya ke sesuatu yang menakutkan. Celis yang mulai ketakutan seketika berbicara kepada Mang Uum yang merupakan suaminya. Dia yang dari tadi tidak bertemu dengan Aul kini harus berhadapan langsung dengannya tepat ketika dia sudah memasuki rumah. "Kang, bagaimana kalau dia masuk ke dalam rumah?" tanya Celis dengan suaranya yang pelan. Mang Uum seketika menggelengkan kepala. Dia mendekatkan kepalanya ke arah istrinya dan berkata, "Tidak, dia sepertinya tidak akan masuk ke dalam sini setelah semua jendela dan pintu ditutup rapat." "Tapi Kang," Celis kembali memotong ucapan Mang Uum. "Kalau dia beneran masuk gimana?" tanyanya yang masih ragu dengan ucapan suaminya. "Ya, kita harus menghadapinya," jawab Mang Uum dengan sedikit tegas. Namun di dalam hatinya nampak sedikit keraguan yang menyelimutinya. Suara goresan keras terdengar dari arah dinding rumah. Suara itu seperti suara dari kuku yang tajam dan sedang mencakar kayu yang menjadi dinding rumahnya. Semua orang yang ada di dalam sana mendadak membeku. Mereka semua menahan nafas dan berharap makhluk itu akan segera pergi. Namun cakarnya yang tajam itu terus mencakar beberapa kali dengan geraman yang membuat mereka merinding. Sepertinya Aul itu seperti sedang mencari celah untuk masuk ke dalam sana. Danang, Udi, dan Odang kini memegang erat benda-benda yang tadi dia temukan di tangannya. Mereka seperti bersiap untuk kemungkinan terburuk apabila makhluk itu bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Aul itu tiba-tiba melolong dan seketika rasa dingin berembus kencang hingga menjalar ke tulang belakang dari orang-orang yang sedang bersembunyi di dalam sana. Lolongan itu disusul dengan suara gemertak kayu yang hampir hancur. Sepertinya Aul kini sudah menemukan celah baginya untuk masuk ke dalam rumah itu. "Dia mencoba masuk," kata Dewi yang mencoba mengeraskan suaranya agar terdengar oleh mereka semua yang terdiam di dalam kegelapan. Dewi tidak kuasa menahan kepanikannya sekarang. Di dalam hatinya dia terus-menerus berdoa agar Rara bisa segera pulang dan menyelesaikan ini semua. Suara lolongan itu kembali terdengar dan hal itu membuat mereka semakin ketakutan. Mang Uum yang ada di dekat Celis seketika mengambil benda apapun yang bisa dia pegang oleh salah satu tangannya. Begitu juga dengan Celis yang mengambil salah satu bingkai foto dirinya yang menempel di dinding dan dia pegang sebagai senjata jika makhluk itu masuk ke dalam rumah. Waktu seolah-olah berjalan sangat lambat. Setiap detik di dalam rumah ini seperti beberapa jam. Aul yang berada di luar kini melangkah kembali dengan suara geraman yang semakin mengancam. Mereka semua yang ada di dalam sana tiba-tiba berkeringat dingin. Danang, Udi, dan Odang dan Mang Uum langsung berlari ke arah pintu dan menahan lemari yang menutupinya. Lalu Odang kini lari ke belakang untuk menahan rak piring dengan senjata yang sudah mereka pegang.
Mereka kini sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dengan nyawa mereka yang sudah di ujung tanduk. Tiba-tiba, brak, sebuah tangan panjang muncul di antara rak lemari piring. Pintu belakang yang terbuat dari kayu usang sepertinya tidak kuat menahan Aul tersebut, sehingga Aul bisa menghancurkan pintu itu dan tangannya masuk tepat ke arah Mang Uum. Sat, kuku panjang darinya seketika mengenai Mang Uum. Pipinya berdarah dan membuat dirinya jatuh. Odang yang berada di dekatnya langsung berteriak, "Dia masuk!" Hal itu membuat Danang dan Udi yang ada di depan langsung berlari ke arah belakang. Mereka seperti berusaha untuk menahan Aul itu agar tidak masuk ke dalam rumah. Mereka seperti sudah pasrah. Mereka berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Bahkan mereka seperti tidak peduli dengan nyawa mereka sendiri. Jiwa-jiwa yang sudah terputus asa itu hanya bisa menahan Aul tersebut hingga nyawa mereka terenggut, dan mereka sadar akan hal itu sekarang. Meskipun entah mengapa setelah tangan Aul itu masuk dan melukai Mang Uum, Aul tersebut seperti menarik tangannya kembali, dan tidak lama kemudian lolongan dan geraman Aul itu mendadak berhenti seketika. Entah apa yang terjadi, seperti ada sesuatu yang membuat dirinya menjadi seperti itu. Secara tiba-tiba Aul itu berlari kembali dan menjauh dari rumah Mang Uum. Dia seperti sedang mengejar seseorang yang muncul entah dari mana. Suasana yang ada di rumah Mang Uum kini mendadak hening. Mereka semua hanya bisa terdiam. Mereka menunggu dengan nafas yang tertahan di tenggorokan mereka. Mereka takut bahwa Aul akan kembali dan tiba-tiba masuk dari arah yang berbeda. Hati mereka mempertanyakan kemana Aul tersebut pergi. Apakah dia benar-benar pergi atau makhluk itu hanya bersembunyi di balik bayangan malam dan akan memangsa kita semua ketika sudah dirasa aman. Detik demi detik berlalu dalam keheningan. Tidak ada lagi suara dari langkah kaki yang menakutkan di luar sana. Tidak ada pula geraman atau cakaran yang tajam, hanya ada keheningan yang mencekam. Mereka semua saling berpandangan. Mereka duduk di lantai dengan hati mereka yang masih ketakutan. Bahkan Bu Norma tampak kelelahan dan bersandar pada dinding dan mencoba untuk menenangkan dirinya dari rasa takut dan rasa bersalah yang menyelimutinya. Keheningan yang terjadi sekarang malah lebih menakutkan daripada suara-suara yang mereka dengar sebelumnya. Seolah-olah ada sesuatu yang menunggu mereka dan itu lebih buruk dari apa yang mereka pikirkan. Odang yang ada di belakang dan dekat dengan lubang bekas tangan Aul itu seketika menoleh secara perlahan. Dia memastikan bahwa dia benar-benar pergi dan menghilang dari rumah yang menjadi tempat persembunyian mereka. "Apa dia sudah pergi?" tanya Udi yang duduk sambil menyender rak piring yang menutupi pintu belakang. Odang yang ada di dekatnya terlihat belum berani menjawab. Dia masih waspada dengan apa yang dia lihat. Dia takut akan kemungkinan terburuk ketika semuanya sudah merasa aman. Namun setelah hampir 15 menit berlalu, akhirnya Odang seperti meyakinkan dirinya untuk mengatakan bahwa Aul itu sudah menghilang dan tidak kembali. Kabar itu seperti sebuah oasis di padang gurun. Mereka yang duduk di dalam keheningan mencoba memproses apa yang baru saja terjadi pada mereka. Rasa lega mulai mengalir secara perlahan, namun mereka masih dibayangi oleh ketakutan yang mungkin saja terjadi ketika makhluk itu muncul kembali di depan mereka. Tidak terasa waktu malam yang panjang itu tiba-tiba berakhir dengan suara kokok ayam yang nyaring di sekitar desa. Waktu malam yang menakutkan itu kini akan berganti siang sekitar beberapa jam lagi. Dan itu menandakan bahwa mereka kini aman dan mereka semua selamat. Begitu pula dengan Mang Uum. Malam yang panjang kini mulai berakhir. Meskipun dia harus merasakan rasa sakit di pipinya akibat cakaran Aul itu. Tapi dia merasa bahwa semuanya kini berakhir. Karena setelah Aul itu pulang dan menemukan kepala Padadan, maka teror ini akan menghilang kembali dan desa Babakan akan kembali damai seperti sedia kala. Pagi itu kabut tebal masih menyelimuti desa Babakan yang terpencil di pegunungan. Matahari kini berusaha menembus awan gelap yang secara perlahan menghilang di atas sana. Desa yang biasanya tenang dan damai secara tiba-tiba berubah menjadi suasana yang cekam di pagi harinya. Terlihat beberapa jejak dari teror yang mengintai mereka kemarin malam di beberapa tempat, serta noda darah yang mengering dari kejadian yang mengerikan di malam sebelumnya. Terlihat beberapa warga berkumpul di depan rumah Mang Uum. Mereka datang dengan wajah-wajah penuh kecemasan atas apa yang terjadi semalam. Banyak yang datang dengan tubuh yang bergetar. Mereka sebenarnya tidak kedinginan,
Namun karena rasa takut yang masih menguasai hati mereka, membuat mereka selalu waspada dan khawatir meskipun matahari sudah muncul dari timur dan menyinari mereka. Rumah-rumah yang ada di desa Babakan nampak berantakan. Pintu belakang rumah Bu Norma yang terlepas dari engselnya, juga jendelanya yang nampak pecah menjadi pemandangan yang mengerikan ketika cahaya matahari menyinarinya. Belum lagi dari arah hutan bambu terdengar suara dedaunan dari angin pagi yang berhembus. Seolah-olah hutan bambu itu seperti berbisik tentang apa yang terjadi kemarin malam dengan segala kengeriannya. Semua yang selamat dari teror Aul yang ada di rumah Mang Uum kini nampak beristirahat. Danang, Bu Norma dan Dewi masih tertidur di tempat yang sudah disediakan. Tubuh mereka sudah bersih dan Celis meminjamkan baju milik keluarganya untuk mereka pakai. Sedangkan Odang, Celis, dan Mang Uum nampak sudah bangun dan mulai keluar rumah untuk menemui para warga yang meminta tolong kepada dirinya atas apa yang terjadi kemarin malam. Dan Udi nampaknya sudah menghilang. Karena dia harus mengecek istri dan adiknya yang ditinggal sepanjang malam ketika teror itu terjadi. Hanya satu tempat bagi para warga mengadu di desa itu, yaitu rumah Mang Uum yang dimana adalah tempat bagi mereka berkeluh kesah. Mang Uum yang merupakan tetua desa dan dihormati oleh mereka semua, membuat mereka sepakat untuk mencari solusi atas apa yang terjadi pada malam itu. "Mang, kenapa Bu Fitri sama Usro tidak bisa selamat? Apakah ini gara-gara sesuatu yang kemarin dibicarakan oleh Celis dan si Eneng, temannya Neng Dewi, tentang makhluk Aul itu?" kata salah satu warga dengan suaranya yang bergetar. "Iya Mang, beberapa bagian dari rumah kita hancur dan genteng rumah pada berjatuhan akibat sesuatu yang melompat di atas rumah," tambah para warga yang lain. Di sana juga terlihat beberapa orang yang nampak menangis. Dia menangisi hewan ternaknya yang kini sudah menjadi makhluk yang tidak bernyawa dan menghilang entah kemana. Ayam-ayamku hilang Mang, dan hanya menyisakan satu dengan kondisi terluka," katanya sambil menangis. Mang Uum yang terlihat berdiri di dekat saung yang ada di dekatnya tiba-tiba mengangkat tangannya. Dia tahu bahwa hal ini akan terjadi. Begitu pula dengan apa yang dikeluhkan oleh para warga di malam kemarin. Dia sedikit menoleh kepada istrinya, dan istrinya hanya menggelengkan kepalanya sambil memberinya isyarat tertentu yang hanya dimengerti oleh dirinya seorang. "Para warga yang dihormati, aku tahu bahwa kejadian ini membuat kalian ketakutan. Apa yang terjadi dalam beberapa hari ini membuat desa kita dilanda malapetaka sesuai apa yang dikatakan oleh leluhur kita," katanya dengan nada yang tegar. "Tapi kita tidak perlu khawatir lagi. Makhluk yang menjadi malapetaka dari cerita-cerita leluhur sepertinya tidak akan mengganggu kita lagi, karena pemakaman Pak Dadan sudah selesai dan aku sendiri sudah menyelesaikan dengan menyimpan kepala itu di tempat yang aman." Bahkan tiba-tiba Mang Uum menoleh ke istrinya yang berdiri di belakang sana sebelum akhirnya menoleh kembali ke para warga dan melanjutkan perkataannya. "Temannya Neng Dewi kemarin sudah berencana untuk mencari makhluk itu agar tidak meneror kita lagi. Memang aku sendiri diteror oleh makhluk itu bersama dengan Bu Norma, Dewi, dan teman-temannya. Bahkan ada Odang yang ikut diteror bersama mereka. Tapi ketika mereka masuk ke dalam hutan dan menyelamatkan diri, makhluk itu tiba-tiba menghilang dan terlihat seperti melarikan dari seseorang yang mungkin saja itu adalah Neng Rara yang merupakan temannya Neng Dewi." Mang Uum mencoba untuk menenangkan warga. Dia tahu bahwa para warga desa akan menanyakan hal ini kepadanya, namun dia tahu bahwa para warga tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya dan dia tinggal meyakinkan para warga agar mereka percaya bahwa teror itu selesai sesuai dengan apa yang dia sembunyikan dari mereka. Butuh waktu beberapa puluh menit untuk Mang Uum menjelaskan atas apa yang terjadi. Dia menjelaskan bahwa hal yang terjadi kemarin adalah malapetaka dari apa yang dikatakan oleh leluhurnya. Dia juga meminta maaf atas kematian Usro dan Bu Fitri yang jasadnya masih berada di dekat tanah lapang dan hanya ditutup oleh daun pisang di pagi itu. Dan juga dia berkata bahwa Bu Norma dan anaknya akan mengganti seluruh kerugian atas apa yang terjadi di desa ini, termasuk uang bela sungkawa untuk anak Bu Fitri yang sepertinya belum mengetahui bahwa kedua orang tuanya sudah tiada. "Sekarang kalian tenang ya.
Semua sudah aman. Aku yakin malam ini teror itu tidak akan kembali. Dan aku jamin bahwa semuanya sudah bisa kembali seperti semula karena ritualnya sudah selesai dilakukan. Charles yang sudah mengetahui kebenaran hanya bisa menggelengkan kepalanya di belakang Mang Uum. Odang yang berada di sebelahnya pun hanya bisa melihat dirinya tanpa bertanya apapun sekarang. Sepertinya apa yang Mang Uum katakan nampaknya tidak bisa membuat warga tenang sekarang. Bahkan mereka meminta Mang Uum untuk membangunkan Bu Norma dan meminta pertanggungjawabannya. Namun Mang Uum berkata bahwa semua adalah korban dan alangkah lebih baiknya mereka semua melupakan kejadian kemarin dan memakamkan para korban yang ada di hari ini. Sebagian para warga terlihat tidak tenang dengan ucapan itu. Tidak ada bukti yang bisa memperkuat argumen Mang Uum bahwa semuanya telah berakhir. Bahkan beberapa dari mereka merasa khawatir. Bahkan rasa kekhawatiran itu terdengar dari suara bisikan antar warga yang ada di sana. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.